akan kembali membahas soal tes wawasan kebangsaan. Yang mana tes wawasan kebangsaan ini merupakan salah satu instrumen tes yang diberikan dalam seleksi CPNS. Nah, TWK dimaknai sebagai tes yang digunakan sebagai alat ukur untuk mengetahui kemampuan peserta tes CPNS dalam pemahaman wawasan negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke teman-teman, kita langsung saja pada contoh soal berikut ini. Saya oleh Presiden RI sejak tahun 2014. Kinerja Pak Bas sangat memuaskan. Selain itu, pembawaannya yang humoris, kocak, tetapi profesional menjadikan beliau salah satu menteri favorit di Indonesia. Kehadiran para menteri ini menjadi penting bagi Presiden karena membantunya dalam menjalankan pemerintahan menurut pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen 2002. Karena Presiden tidak mampu menjalankan pemerintahan sendiri. B. Karena Presiden ingin memperlihatkan kekuasaannya. C. Karena menteri-menteri dapat membantu Presiden mengambil D. Karena menteri-menteri dapat membantu Presiden menghindari kritik dari publik. Atau E. Karena menteri-menteri dapat menggantikan Presiden jika hal yang tidak diinginkan terjadi. Oke teman-teman, silahkan jawab dalam 10 detik. Oke teman-teman, jadi jawabannya adalah C, karena menteri-menteri dapat membantu Presiden mengambil keputusan yang tepat. Nah, ini di sini menteri-menteri berperan dalam memberikan masukan, penyusunan kebijakan, dan menjalankan tugas-tugas pemerintahan untuk mendukung Presiden dalam menjalankan pemerintahan secara efektif. Banyak sekali pelanggaran bela negara, baik itu dari kaum pelajar, pegawai, pejabat, dan golongan-golongan lainnya. Tawuran antar pelajar adalah contoh pelanggaran yang dilakukan oleh pelajar dan mengancam ketertiban masyarakat yang disebabkan oleh A. Pemahaman dan rasa kecintaan. B. Semakin rendahnya kesadaran dan pemahaman terhadap keberagaman. C. Nilai norma, adab, dan perilaku dalam pergaulan yang memudar. D. Pemahaman rata-rata pelajar mengenai bela negara yang lemah. Atau E. Sikap individualisme antara pelajar dan pelajar lainnya yang tinggi. Oke teman-teman, silakan jawab dalam 10 detik. Baik teman-teman, jadi jawabannya adalah C, nilai norma, adab, dan perilaku dalam pergaulan yang memudar. Jadi tawuran antar pelajar sebagai pelanggaran bela negara dapat dianggap sebagai pelanggaran karena menciptakan keadaan tidak aman dan mengancam ketertiban masyarakat. Nah, jadi jawaban C ini merujuk pada penurunan nilai norma, adab, dan perilaku dalam pergaulan sebagai penyebab tawuran antar pelajar. Ketika nilai-nilai ini memudar, hubungan sosial antar pelajar dapat terganggu, menyebabkan konflik yang merugikan masyarakat. Tetap semangat teman-teman, kita ke contoh soal selanjutnya. Fenomena siaran langsung atau live TikTok belakangan tengah heboh dilakukan oleh para ibu-ibu dari parubaya hingga lanjut usia. Konten mengemis tersebut dilakukan untuk tetap meraup
cuan. Konten live TikTok itu memperlihatkan wanita dari usia parubaya hingga nenek-nenek yang mengharapkan gift dari penonton. Dianggap sebagai bentuk mengemis gaya baru. Untuk diketahui, live TikTok merupakan fitur TikTok yang memungkinkan penggunanya berinteraksi langsung dengan followers. Ketika melakukan live, pengguna dapat menerima gift atau hadiah virtual dari penontonnya. Gift itulah yang nantinya dapat ditukar menjadi uang. Nah, fenomena yang terjadi seperti hal tersebut menunjukkan kurangnya sikap A. Kurangnya tanggung jawab dalam diri pribadi seorang sehingga tidak menggunakan logika. B. Rendahnya rasa sikap kerja keras yang dimiliki sehingga menumbuhkan jiwa pemalas. C. Kurangnya integritas diri dalam diri seseorang sehingga melakukan hal-hal yang bersifat menguntungkan untuk diri sendiri tanpa memikirkan akibatnya. D. Rasa tidak puas terhadap kemampuan yang dimiliki sehingga melakukan hal-hal yang tidak baik. Atau E. Jiwa simpati dan empati dalam diri seorang menjadi luntur dengan melakukan sesuatu yang bersifat merugikan. Oke teman-teman, silahkan jawab dalam 10 detik. Adalah C. Kurangnya integritas diri dalam diri seseorang sehingga melakukan hal-hal yang bersifat menguntungkan untuk diri sendiri tanpa memikirkan akibatnya. Jadi, konteks fenomena TikTok yang dijelaskan bahwa fenomena ini menggambarkan tindakan seseorang, terutama ibu-ibu atau wanita parubaya hingga lanjut usia yang melakukan siaran langsung di TikTok dengan tujuan mengemis virtual untuk mendapatkan gift dari penontonnya. Nah, pilihan jawaban C ini menegaskan bahwa kurangnya integritas diri merujuk pada ketidakmampuan seseorang untuk mempertahankan prinsip-prinsip moral atau etika dalam melakukan tindakan. Dalam konteks ini, kurangnya integritas diri terlihat ketika seseorang melakukan hal yang dapat merugikan nilai-nilai sosial hanya untuk kepentingan atau keuntungan pribadi. Pancasila adalah suatu kesatuan yang menjemuk tunggal. Artinya, A. Seluruh 5 sila yang ada adalah satu kesatuan yang utuh atau semua sila tidak dapat berdiri sendiri dan tidak dapat berselisih. B. Urutan sila-sila dalam Pancasila menunjukkan suatu rangkaian tingkat dalam luas dan isi sifatnya. C. Sila-sila dalam Pancasila bersifat saling mengisi antara satu dengan yang lainnya. D. Sila-sila dalam Pancasila bersifat saling mengkualifikasi antara satu dengan yang lainnya. Atau E. Sila 1 meliputi sila 2 sampai 5, sila 2 meliputi sila 3 sampai 5 dan seterusnya. Sila-sila Pancasila berjenjang atau bertingkat. Sila pertama mendasari sila berikutnya atau 2 sampai 5 dan seterusnya. Baik teman-teman, silahkan jawab dalam 10 detik.
Baik teman-teman, jadi jawabannya adalah A. Seluruh 5 sila yang ada adalah satu kesatuan yang utuh, atau semua sila tidak dapat berdiri sendiri dan tidak dapat berselisih. Jadi Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memiliki 5 sila yang membentuk satu kesatuan yang utuh. Perang yang terjadi antara Rusia dan Ukraina membuat mata seluruh dunia tertuju pada konflik dua negara tersebut. Hampir seluruh negara menyerukan perdamaian. Bentuk kontribusi Indonesia dalam mengirimkan bantuan militer ke daerah konflik di dunia merupakan bentuk keikutsertaan Indonesia dalam melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Hal ini merupakan salah satu dari A. Pilar NKRI, B. Fungsi NKRI, C. Tujuan NKRI, D. Fungsi negara, atau E. Tujuan negara. Teman-teman boleh jawab dalam 10 detik. Baik teman-teman, jadi jawabannya adalah B. Fungsi NKRI. Keterlibatan Indonesia dalam ketertiban dunia. Dalam hubungan internasional, Indonesia memiliki fungsi untuk berkontribusi dalam menjaga ketertiban dunia. Melalui diplomasi dan bantuan militer, Indonesia berusaha aktif terlibat negara, seperti yang terjadi antara Rusia dan Ukraina. Demikian, keterlibatan Indonesia dalam mengirimkan bantuan militer ke daerah konflik di dunia merupakan implementasi dari fungsi negara dan mempromosikan nilai-nilai kemanusiaan yang dipegang teguh oleh negara. Teman-teman, daftar sekarang juga di Ceria Bimbel ASN. Siapkan diri Anda menjadi ASN yang tangguh dan berkualitas bersama Ceria Bimbel ASN. Di sini Anda akan belajar secara terstruktur dan menyenangkan, dipandu oleh pengajar yang berpengalaman tentunya dan materi yang up to date. Teman-teman, di sini kita akan bahas mengenai TIU, TWK, dan TKP. Jangan tunggu nanti, masa depan Anda dimulai dari sekarang. Segera daftar dan hubungi admin kami di WhatsApp 085 399 090 388 atau mengunjungi Instagram kami di Ceria Bimbel ASN, TikTok Ceria Bimbel ASN, dan boleh melalui email ceriabimbel@gmail.com. Sampai jumpa dan terima kasih.